Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sandi Aulia, NIM 2038044, Prodi Pendidikan IPS. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang ilmu alamiah dasar materi 3, yaitu teori terbentuknya alam semesta, litosfer, hidrosfer, atmosfer, pedosfer, dan biosfer. Konsep tentang alam semesta. Bagaimana konsepsi para ilmuwan tentang penciptaan jagat raya dan pemikiran apa yang melandasinya. Konsepsi itu berubah-ubah sepanjang sejarah, bergantung pada tingkat kecanggihan alat-alat observasinya dan bergantung pada tingkat kemajuan fisika itu sendiri. Konsepsi yang mereka kemukakan bahwa jagat raya ini tidak terbatas dan besarnya tidak terhingga. Konsepsi ini berasal dari Newton. Konsepsi mereka yang lainnya adalah bahwa alam ini tidak berubah keadaannya sejak waktu tak terhingga lamanya sampai masa yang akan datang. Alam semesta mencakup tentang mikrokosmos dan makrokosmos. Mikrokosmos adalah benda-benda yang mempunyai ukuran sangat kecil, misalnya atom, elektron, sel, amoeba, dan sebagainya. Sedangkan makrokosmos adalah benda-benda yang mempunyai ukuran yang sangat besar, misalnya bintang, planet, dan galaksi. Teori asal mula terbentuknya alam semesta. Alam semesta yang kita ketahui sekarang ini awal mulanya berasal dari gas yang berserakan secara teratur di angkasa, kemudian menjadi kabut atau menjadi kumpulan kosmos-kosmos. Pada pengertian alam semesta mencakup tentang mikrokosmos dan makrokosmos. Mikrokosmos yaitu benda-benda yang berukuran kecil, seperti atom, sel, elektron, dan benda-benda kecil lainnya. Adapun makrokosmos yaitu benda-benda yang berukuran besar seperti bintang, planet, dan matahari. Teori yang dihasilkan oleh para ilmuwan dan pakar tentang bagaimana terbentuknya alam semesta yaitu A. Teori kabut oleh Immanuel Kant atau 1724 sampai 1804 pada tahun 1755 dan Pierre Simon Laplace atau 1749 1827 pada tahun 1796. Teori kabut dikemukakan oleh dua orang ilmuwan yaitu Immanuel Kant 1724 sampai 1804, seorang ahli filsafat bangsa Jerman, dan Pierre Simon Laplace 1749-1827, ahli astronomi bangsa Perancis. Kant mengemukakan teorinya tahun 1755, sedangkan Laplace mengemukakan pada tahun 1796 dengan nama nebular hypothesis. Menurut Kant, pada awal alam raya merupakan gumpalan kabut atau nebula yang mengandung debu dan gas, terutama gas helium dan hidrogen. Kabut bergerak dan berputar dengan kecepatan yang sangat lambat sehingga lama-kelamaan suhunya turun-menurun dan masanya terkonsentrasi. B. Planetismal. Teori planetesimal dikembangkan oleh Thomas C. Chamberlain dan Forrest R. Moulton pada tahun 1905. Menurut teori ini, matahari merupakan benda yang sudah ada di antara bintang-bintang yang lain. Pada suatu waktu, ada sebuah bintang yang mendekati matahari. Ketika bintang tersebut berpapasan dengan matahari,
Ada bagian dari matahari yang tertarik ke arah bintang tersebut karena adanya gaya gravitasi yang bekerja di antara bintang dan matahari sehingga terbentuk semacam sayap matahari. Ketika bintang tersebut menjauh dari matahari, gaya gravitasi yang bekerja semakin melemah sehingga bagian-bagian dari sayap matahari tersebut ada yang kembali ke matahari, tetapi ada yang membengkak dan tidak kembali ke matahari. Bagian-bagian yang tidak kembali membentuk gumpalan tersebut disebut planetismal. Setelah lama, beberapa gumpalan menyatu membentuk planet-planet yang bergerak mengelilingi matahari. Kelemahan teori ini adalah bahwa semestinya gas-gas yang tertarik ke arah bintang tidak berputar mengelilingi matahari, tetapi lebih mungkin melayang bebas di angkasa. C. Teori pasang surut bintang. Teori pasang surut bintang pertama kali dikemukakan oleh James Jeans dan Harold Jeffreys pada tahun 1917. Hipotesis pasang surut bintang sangat mirip dengan hipotesis planetesimal. Namun, perbedaannya terletak pada jumlah awalnya matahari. Teori ini mengemukakan bahwa dahulu kala ada sebuah bintang yang melintasi dekat matahari. Adanya gaya tarik bintang tersebut maka menyebabkan pada permukaan matahari terjadi proses pasang surut seperti pasang surut air laut di bumi akibat gaya tarik bulan. Sebagian dari massa matahari yang membentuk tonjolan ke arah bintang itu ikut tertarik. Kemudian, tonjolan tersebut terputus dan akhirnya lepas dari matahari. Massa gas itu terputus dan kemudian membentuk tetesan raksasa dengan ukuran yang berbeda-beda. Tetesan raksasa tersebut lama-kelamaan membeku menjadi planet-planet. Itulah sebabnya planet-planet terletak pada satu bidang datar. Bahkan pada suatu waktu nanti akan membentuk satu garis lurus. Pada tahun 1982, beberapa planet memang terletak hampir satu garis lurus. D. Teori kondensasi. Teori yang terkenal tentang pembentukan matahari dan planet-planet didasarkan pada hipotesis kabut atau nebular. Teori ini pertama kali ditemukan oleh ahli filosofi Jerman, Immanuel Kant, pada tahun 1755. Kemudian, hipotesis ini dikembangkan oleh ahli matematika Prancis, Pierre de Laplace, pada tahun 1976. Kenyataan di jagat raya bahwa planet-planet terletak hampir pada satu bidang datar di sekeliling matahari, melahirkan perkiraan atau hipotesis bahwa planet-planet lahir dari matahari. E. Teori bintang kembar oleh Fred Hoyle 1915-2001 pada tahun 1956. Menurut teori bintang kembar, awalnya ada dua bintang yang berdekatan atau bintang kembar. Salah satu bintang tersebut meledak dan berkeping-keping. Akibat pengaruh gravitasi dari bintang kedua, maka keping-keping ini bergerak mengelilingi bintang tersebut dan berubah menjadi planet-planet. Sedangkan bintang yang tidak meledak adalah matahari. Teori ini mempunyai kelemahan karena berdasarkan analisis matematis yang dilakukan oleh para ahli menunjukkan bahwa momentum angular dalam sistem tata surya yang ada sekarang ini tidak mungkin dihasilkan oleh peristiwa tabrakan dua buah bintang. F. Teori ledakan maha dahsyat atau Big Bang. George Gamow, Ralph Alpert, dan Robert Herman pada tahun 1948.
Dentuman besar itu terjadi ketika seluruh materi kosmos keluar dengan kerapan yang sangat besar dan suhu yang sangat tinggi dari volume yang sangat kecil. Alam semesta lahir dari singularitas fisik dengan keadaan ekstrim. Teori Big Bang ini semakin menguatkan pendapat bahwa alam semesta ini pada awalnya tidak ada, tetapi kemudian sekitar 12 miliar tahun yang lalu tercipta dari ketiadaan. Peristiwa ini dikenal dengan ledakan maha dahsyat Big Bang, membentuk keseluruhan alam semesta sekitar 15 miliar tahun yang lalu. Jagat raya tercipta dari suatu ketiadaan sebagai hasil dari ledakan satu titik tunggal. Pada awalnya, alam semesta ini berupa satu massa maha padat. Massa maha padat ini dapat dianggap satu atom maha padat dengan ukuran maha kecil yang kemudian mengalami reaksi radioaktif dan akhirnya. Kesimpulan. Dari sekian banyak teori-teori yang dikemukakan oleh para ilmuwan, ternyata ilmuwan modern menyetujui bahwa teori ledakan maha dahsyat atau teori Big Bang merupakan satu-satunya penjelasan masuk akal dan yang dapat dibuktikan mengenai asal mula alam semesta dan bagaimana alam semesta muncul menjadi ada. Hendaknya kita sebagai manusia harus bisa menikmati dan menjaga sebaik-baiknya segala sesuatu yang telah tercipta atau alam semesta beserta isinya. Sebaiknya ilmu pendidikan yang kita pergunakan tidak terlepas dari koridor keilmuan. Demikianlah yang akan terjadi jika kita bertanya tentang alam semesta. Kita tidak akan pernah puas karena sifat curiosity kita. Sering kali kita mendapati suatu pertanyaan yang sangat mendasar, yang mendapat jawaban membuat hati kita kagum, heran, takzim, dan sampai pada tingkat suatu perenungan bahwa betapa luar biasa kuasa Tuhan alam semesta ini. Demikian makalah ini saya buat. Semoga makalah ini bermanfaat bagi penulis sendiri dalam membacanya. Amin. Thank you.